Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mahasantri Mahat Al-Jami'ah. Perkenalkan, nama saya Tri Faiza Anggraini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi PPI, praktik pengamalan ibadah, yaitu terkait manasik haji dan umroh. Jadi untuk yang pertama kita akan belajar mengenai haji. Nah, ketika kita dengar kata haji, pasti yang terbesit dalam benak kita adalah berkunjung ke Mekah atau berkunjung ke Ka'bah. Apakah sedemikian? Mari kita telisik dulu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, haji adalah mengunjungi suatu tempat atau menuju sesuatu ataupun menuju suatu tempat dan mengunjunginya berulang-ulang. Kemudian secara istilah adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat untuk beribadah dalam waktu tertentu, dengan syarat tertentu, dan juga dengan tata cara tertentu. Nah, dan tentunya kita juga tahu bahwasanya haji termasuk rukun Islam. Yang nomor berapa? Nomor 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, baru haji. Jadi haji termasuk rukun Islam yang nomor 5. Dan tentunya amin, semoga aja kita bisa berangkat haji. Ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama syarat. Syarat, sebagaimana kita ketahui, seandainya nih teman-teman pengen mendaftarkan diri, pengen kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Seperti contoh, teman-teman harus fresh graduation. Jadi kalau nggak fresh graduation nggak bisa masuk kuliah di UIN. Jadi perlu atau harus dipenuhi. Begitupun juga dengan haji, ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Apa sajakah itu? Nah, kalau syarat haji terbagi menjadi 2, ada syarat wajib dan syarat sunnah. Untuk syarat wajib haji, yang pertama adalah Islam. Tentu, orang yang haji adalah orang muslim. Kemudian yang kedua adalah baligh. Baligh ini adalah usia yang dewasa, artinya sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian biasanya kalau perempuan ditandai dengan telah mengalami menstruasi, kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah berakal. Tentunya sangat diperkenankan buat orang yang berakal sehat. Jikalau seandainya ada orang yang tidak berakal atau bisa kita katakan gila, dia punya banyak uang tapi tidak berakal. Itu bagaimana? Tentunya lebih diutamakan orang yang berakal dan juga mampu ya, banyak uang. Oke, untuk selanjutnya adalah merdeka. Merdeka dalam artian apa? Dia bukan hamba ataupun budak sahaya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan seandainya dia jadi budak, dia meninggalkan hak-hak kewajiban dari majikannya. Artinya pekerjaan yang seharusnya dilakukan malah terbengkalai sebab dia melakukan ibadah personal untuk haji. Kemudian yang syarat selanjutnya adalah mampu. Mampu dalam hal apa? Dalam hal materi, jasmani, rohani, kemudian ilmu. Kalau dari segi ilmu, makanya sebelum melaksanakan ibadah haji biasanya ada pelatihan-pelatihan atau simulasi ya, seperti contoh KBIH gitu kan. Makanya di situ biar nanti pas melaksanakan ibadah haji nggak kaget harus ngapain dulu nih gitu kan. Oke, itu untuk syarat wajib haji. Kemudian ada syarat sah haji. Sebenarnya syarat sah haji ini tidak jauh berbeda dengan syarat wajib haji. Hanya saja ini lebih spesifik dan hanya ada 4 saja. Apa saja itu? Islam, baligh, berakal, sama merdeka. Oke, untuk selanjutnya adalah rukun haji. Rukun itu apa sih? Rukun adalah amalan-amalan yang perlu kita kerjakan dan harus dikerjakan pada saat kita melaksanakan suatu ibadah. Kalau haji ya berarti saat kita melaksanakan ibadah haji. Kalau tadi kalau syarat itu kan harus dipenuhi saat kita belum melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau rukun saat sedang berlangsungnya ibadah haji itu maka harus dikerjakan. Untuk yang pertama ada ihram. Ihram yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana ketika kita sholat, maka niat itu wajib berniat ketika sholat. Maka haji juga sedemikian, harus wajib untuk niat. Kemudian yang nomor 2 adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah, wukuf artinya berhenti,
Arafah artinya nama gunung. Berarti kalau wukuf di Padang Arafah artinya bisa kita katakan hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Oke, untuk yang nomor 3 adalah tawaf. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, atau tawaf pada rukun ini kita sering sebut dengan tawaf ifadah. Kemudian untuk yang nomor 4 adalah sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali, begitupun sebaliknya. Kemudian untuk yang nomor 5 adalah tahallul, artinya mencukur rambut, paling sedikitnya 3 helai. Jadi kapan sih dilaksanakan tahallul ini? Yakni setelah rangkaian amalan-amalan tadi itu dikerjakan, maka diperkenankan untuk mencukur rambut. Kemudian untuk yang terakhir adalah tertib. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, kayak kita kemarin belajar wudhu, tayamum, maka tertib ini juga termasuk rukun. Artinya amalan-amalan tadi tidak boleh diacak-acak atau tidak beraturan. Seandainya tahallul dulu, kemudian ihram. Jadi tidak boleh seperti itu, harus berurutan. Oke, untuk selanjutnya adalah wajib haji. Tadi kita sudah berbicara terkait rukun. Kalau rukun itu amalan yang harus dilaksanakan, dan kalau seandainya ditinggalkan maka bisa dikatakan haji kita tidak sah atau kita wajib mengulang di tahun-tahun setelahnya. Tapi kalau wajib haji itu amalan yang harus dikerjakan, tapi kalau seandainya ada yang ketinggalan atau kita tidak mengerjakan di antara kewajiban yang lainnya, maka kita tetap sah tapi kita wajib membayar denda atau bisa dikatakan dengan membayar dam. Oke, untuk wajib haji ini ada beberapa. Kalau di sini ada 7. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Artinya ihram atau berniat haji ini sudah ditetapkan pada batas-batas waktu ataupun tempat-tempat tertentu. Jadi berbeda-beda ya, setiap tempat itu nanti mikotnya dari mana ke mana gitu. Kemudian yang kedua, bermalam di Musdalifah. Tadi di rukun kita berbicara terkait wukuf di Padang Arafah tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Maka malamnya itu kita diwajibkan untuk bermalam atau menginapnya di Musdalifah. Kemudian untuk yang ketiga, melempar jumroh ya, melempar jumroh atau kerikil kecil pada hari raya haji, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bermalam atau menginap di Mina pada tanggal kurang lebih 2 atau 3 malam lah menginapnya, itu tepat pada hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian untuk selanjutnya adalah melempar 3 jumroh ya. Jumroh itu ada 3, jumroh ula, wusto, sama akoba. Jadi ketiganya dilemparkan pada pada setiap tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita diwajibkan untuk meninggalkan hal-hal yang memang dilarang untuk kita lakukan pada saat kita mengerjakan ibadah haji. Kemudian untuk yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan, yaitu setelah kita hari itu juga kita meninggalkan kota Mekah. Oke, for the next is macam-macam haji. Ternyata haji ada bermacam-macam ya. Jadi kalau yang kita ketahui di sini ada 3, ada haji ifrad, ada haji tamattu, sama haji qiron. Kalau haji ifrad itu adalah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru melaksanakan ibadah umroh. Kemudian kalau haji tamattu adalah melaksanakan ibadah umroh dulu, baru melaksanakan ibadah haji. Jadi kebalikannya ya dari haji ifrad. Kemudian untuk haji qiron adalah melaksanakan kedua-duanya, haji maupun umroh dalam waktu yang bersamaan dan dalam pekerjaan yang sama gitu. Oke, ya, untuk selanjutnya adalah sunnah-sunnah haji. Sunnah adalah amalan yang jika kita kerjakan kita mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan kita tidak mendapat nilai pahala apapun. Tapi alangkah baiknya kalau sewaktu kita melaksanakan ibadah haji, misal ya, alangkah baiknya kalau sunnah-sunnah ini kita kerjakan. Mengapa demikian? Karena bisa kita katakan sunnah-sunnah ini sebagai pelengkap dari haji kita. Jadi haji akan lebih terasa lengkap jikalau sunnah-sunnah ini kita kerjakan. Nah, sunnah-sunnah itu ada apa aja? Untuk yang pertama adalah mengerjakan haji dengan cara ifrad.
mengerjakan haji dengan cara ifrad. Tadi kita sudah singgung bahwasanya macam-macam haji ada 3. Haji apa saja? Haji ifrad, tamatu, sama kiron. Nah, yang disunahkan adalah yang pertama, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru melaksanakan umroh. Kemudian untuk yang kedua, kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah ikhram 2 rakaat. Nah, kalau ikhram itu kan sebelumnya kita disunahkan untuk mandi-mandi terlebih dahulu, menyucikan badan, kemudian kita berwudu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ya, atau sering disebut dengan sholat sunnah ikhram. Oke, untuk selanjutnya kita disunahkan untuk membaca talbiyah. Bacaan talbiyah itu seperti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah tawaf kudum. Nah, tawaf rupanya ada bermacam-macam. Nah, yang disunahkan di sini juga ada tawaf kudum. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, tentunya di sini tawaf kudum dilaksanakan ketika kita baru sampai atau setibanya kita di Masjidil Haram. Nah, kemudian ada lagi nih sunah-sunah dalam haji, antara lain juga adalah zikir. Jadi ketika kita melaksanakan tawaf, kita dianjurkan untuk berzikir. Jadi karena memang kita haji niatnya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam pelaksanaannya kita iringi dengan selalu mengingat Allah, yaitu dengan cara berzikir. Kemudian untuk selanjutnya adalah setelah tawaf kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah kita disunahkan untuk masuk ke Ka'bah.